bab yang kedua, berteologi secara konkret. Ada dalam tugas itu. Nah, nanti di akhir pertemuan ini kita akan ada ujian. Cuma ujiannya itu open book, ya. Jadi Anda boleh membuka buku apa saja. Nanti ujiannya saya kirimkan, kemudian hari terakhir akan saya kirim. Dan itu dikerjakan selama 1 minggu. Panjang. Ulangi Pak, nggak kedengaran. Jadi nanti ada tugas untuk mengerjakan ujian. Ya, ujiannya saya kirimkan di akhir kuliah ini dan dikerjakan selama 1 minggu. Open book. Jadi minimal 1 soal itu 1 halaman dikerjakan. Berapa soal, Pak? Akan 100 soal, Pak. 100 soal. itu bagian-bagian ya. Oke. Sudah, tidak ada yang bertanya? Oke, saya lanjut dengan, itu bisa dilihat ya. Bisa kelihatan toh Bisa, Pak. materinya. Ini kalau kita perhatikan mengenai berteologi, hanya oke, puji Tuhan, haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin. Amin, 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 amin. amin, amin. Tidak ada yang jawab itu. Nah, ini bagaimana kita berteologi secara konkretnya. Ini salah satu situasi paling konkret untuk berteologi itu menurut pandangan cara umumnya maupun dari perspektif masa kini ialah dataran Cina, ya. Daratan Cina. Mengapa dipilih daratan Cina? Karena Cina itu luas, ya, sangat luas, serta penduduk yang paling banyak. Sekarang ini ada 8 miliar 200 juta lebih penduduk dunia ini. Saya tidak tahu Anda nomor berapa, ya. Dan itu 2,5 miliarnya adalah penduduk Cina. Ya, orang Cina. Jadi sangat luas. Jadi seperempatnya itu orang Cina. Dan juga selain daerah yang luas, juga kuat mengenai pengaruh kebudayaan, ya, dan yang telah mengalami pengaruh Kristen pada abad ke-16, ke-19, dan permulaan abad 20, ya. Kalau kita lihat saudara kita sepupu, ya, maksudnya saudara kita yang Muslim itu, mereka senang pakai baju koko. Sebenarnya baju koko itu apakah miliknya orang Islam? Bukan, itu miliknya orang Cina. Ya. Mereka kadang-kadang tidak sadar, mereka membenci orang Cina tapi pakai baju kokonya. Nah, saya tidak ngerti itu. Bagaimana bisa terjadi semacam itu? Ya? Jadi itu budayanya itu sangat luas, ya. Juga kalau saudara perhatikan misalnya di masjid atau musola itu ada beduk, ya, beduk, tahu ya beduk. Itu satu apa namanya, pedang yang besar itu. Nah, itu juga bukan budayanya orang Arab. Di Arab sana juga tidak ada beduk. Beduk itu yang punya orang Cina. Coba kalau saudara perhatikan, misalnya ada barongsai, ada apa, itu mereka pakai, ya, pakai beduk. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lihat. Jadi pengaruh budayanya itu sangat luas, ya, sangat. Nah, mau tidak mau orang akan menghargai sikap umat Kristen Barat yang menaruh perhatian pada Cina, ya.
karena sebagian besar dari mereka itu melakukan dengan ketulusan hati. Nah, salah satu tokoh Kristen ataupun evangelis penginjil yang terkenal dari Cina itu adalah eh, Zhongxun. Ada yang pernah baca tulisan Zhongxun, biografinya, ya, Ada Pak, saya pernah. ya, itu luar biasa. Obor Asia ini. Saya punya bukunya. Jadi obor Asia. Nah, itu orang Tiongkok. Beliau belajar di Amerika, kemudian dia menenggelamkan semua jasanya di laut, pulang. Ya. Sebenarnya beliau pintar ya. Beliau punya tekad ya, mengenai keselamatan bangsa. Jadi dia menerobos, bahkan Jongsun itu pernah sampai ke Indonesia juga. Lain. Nah, bagaimanapun juga Cina merupakan salah satu bagian besar dari dunia yang belum disentuh oleh kegiatan penelitian. Nah, sekarang ini menurut data statistik yang ada, penduduk Cina itu yang Kristen lebih dari 250 juta. Itu yang terdaftar. Jadi kemungkinan lebih daripada itu. Ya. Jadi kalau 250 juta ini penduduk Indonesia itu 280 sekian juta. Jadi hampir sama dengan penduduk Indonesia. Orang yang memeluk Kristenan di Cina. Jadi sangat sangat banyak. Dan kita tahu juga pada akhir-akhir ini ada satu perubahan dari pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintahan Cina itu adalah pemerintahan komunis, ya, sosialis komunis. Bisa dikatakan kalau Uni Soviet itu tirai besi, nah ini tirai bambu. Banyak orang Kristen yang dianiaya di sana. Tapi sekarang agak melonggarkan pemerintahan itu dengan adanya agama. Karena agama itu bisa menjadi spirit semangat untuk membangun negara. Makanya kemajuan Cina itu sekarang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Sampai negara Eropa, Amerika, Jepang, dan seterusnya itu takdir. Ya, coba kalau dulu apa namanya merek-merek dagang itu terkenal dari Jepang, misalnya Sony. Lalu apalagi sekarang hancur. Ya, sekarang sudah tiarap semua itu dari Jepang itu. Kalah dengan produk Cina yang membanjiri dunia ini dengan sangat luar biasa. Apa yang tidak ada duplikatnya di Cina? Semua ada. Ya, meh apel, meh segala macam lah. Apa saja ada. Nah, setiap orang yang memikirkan misi Kristen dengan sungguh-sungguh harus memasukkan Cina ke dalam cakupan rencana misinya. Nah, kita juga harus sadar bahwa di tengah-tengah kita itu dari sekian penduduk pasti ada chance-nya yang kita layan. Betul enggak? Di tempat kami saja pelayanan itu ada beberapa chance yang kami. Ya. Jadi ada bahkan ada yang dari Jawa Barat itu kalau ke Jogja, dia punya proyek di Jogja, gerejanya pasti ke tempat saya. Itu rencana. Padahal di tempat kami juga tidak banyak. Ini memang di tempat kami itu bisa dikatakan gereja segala suku. Dari Ambon ada, dari Papua ada, dari Batak apalagi ya, Horas-Horas ya. Dari Kalimantan Daya ada, macam-macam lah. Dari timur ya ada, ya. Dari Jawa apalagi ya. Jadi hampir seluruh suku
kami layani. Dari Mentawai pun ada, ya. Dari Sunda pun ada, ya. Walaupun tidak aktif-aktif. Jadi ini menjadi pemikiran kita, bagaimana kita meraih mereka juga. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi ialah kehadiran Kristen dari luar. Bagaimana kalau ada yang sekiranya cocok bagi Cina sekarang? Bagaimana seorang harus berteologi di dalam suasana konflik di Cina yang seperti itu? Dan ini yang menjadi, ini sebenarnya salah satu contoh saja mengenai berteologi secara konkret, dan ini contohnya adalah Cina. Nah, coba perspektif sejarah daripada Cina. Ya. Jadi di zaman lampau beberapa kelompok misi Kristen telah menerobos masuk Cina. Pertama sekali adalah orang Nestorian yang mendirikan misi untuk Cina pada tahun 635 Masehi. Dan ini kalau Muhammad lahirnya tahun berapa? 641 kalau tidak salah. Jadi sebelum Muhammad lahir, orang-orang Nestorian ini sudah masuk ke negeri Cina dan mendirikan gereja di Chang'an tahun 638 Masehi. Tapi menjelang tahun 1000 di sana hampir bertahan kira-kira 400 tahun, hampir punah, tidak berkembang. Walaupun orang historian kembali masuk ke Cina pada abad 12 dan 13, jadi 200 sampai 300 tahun kemudian mereka masuk lagi. Namun ketika misi Yesuit mencapai Cina abad ke-16, mereka mendapatkan bahwa ingatan orang di sana terhadap kekristenan sudah hampir lenyap. Tetapi orang lain itu dalam gereja mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, ini jaraknya terlalu 1000 tahun, ya, dari abad 6 sampai abad 16. Dengan makin meningkatnya pertentangan, maka tempat pengambilan keputusan dipindahkan dari Cina ke Roma. Sebagai utusan misi dan orang Cina Kristen dihadapkan pada dua pilihan, yaitu takluk kepada kekuasaan Kaisar di Peking atau kepada Paus di Roma. Ini sedikit sejarah mengenai bangsa Cina. Sebenarnya bangsa Cina tidak mau membiarkan pihak luar mempengaruhi utusan mereka, dan sikap mereka terhadap misi Yesus berubah dan menerima menjadi menolak. Ya. Nanti kita lihat faktor apa. Dulu mereka bisa menerima, sekarang justru menolak. Karena salah satu penyebab adalah mereka tidak mau orang luar itu campur tangan. Pada waktu silam, sinkretisme, imperialisme, dan kolonialisme telah melumpuhkan gereja Kristen di Cina dan berhasil mematikan kegiatan penginjilan dari luar. Reaksi yang terjadi di Cina pada masa itu adalah munculnya Three Self Movement. Pergerakan pada masa itu adalah munculnya Trimandiri, ya, yaitu mandiri dalam pemerintahan, pembiayaan, dan pengembangan. Ini kita kenal dengan self-governing, self-supporting, ya, bagian-bagian itu. Ya, ini bicara tentang juga mengenai kalau saudara belajar tentang gereja itu harus mandiri dalam pemerintahnya karena harus bisa mengurus diri sendiri dan bisa mensupport, ya, saya supporting gitu. Self-governing, self-supporting, dan juga bisa mengembangkan sendiri, ya, gereja harus bisa. Nah, ini menjadi trennya orang Cina, bagaimana bisa mandiri dalam bergereja, ya. Jadi ini juga menjadi orang Cina bisa membentengi dari terutama imperialisme dan kolonialisme.
juga kalau kita belajar mengenai sejarah gereja di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda itu kan ditunggangi dengan VOC, kemudian juga ada sending, ya, penginjil-penginjil misi yang melayani gereja-gereja di Indonesia. Ya, makanya kalau kita lihat sejarah di Indonesia itu hampir setiap kota ada gereja di tengah-tengah kota. Kalau di Jogja itu di Ngejaman di Malioboro, paling ujung, ya, dekat dengan Istana Presiden, ya, Istana Negara. Sebelahnya persis ada gereja PIB, gereja apa namanya, Kristen Indonesia bagian Barat. Ya, itu hampir setiap kota ada. Nah itu peninggalan sending, peninggalan Belanda. Ya. Makanya kalau kita melihat Indonesia itu kadang-kala orang mengejek kita bahwa agama kita itu adalah agama penjajah. Agama yang pro dengan penjajah. Itu salah satu hal yang membuat orang-orang Kristen juga dibenci oleh masyarakat sekitar. Karena kita ini dianggap pro dengan penjajah. Padahal yang sebenarnya kan tidak begitu. Karena juga banyak orang-orang Kristen sebelum zaman kemerdekaan itu yang terjun menjadi pahlawan. Ya, misalnya katakanlah apa namanya, pahlawan dari Timur gitu ya. Jadi ada banyak ya. Misalnya Yos Sudarso. Yos Sudarso itu kan orang Kristen. Namanya kan Yosua gitu ya. Kemudian Adi Sucipto, ya, ada lapangan Adi Sucipto itu juga orang Kristen, namanya itu yang Kristennya dihilangkan, hanya diambil Adi Sucipto. Padahal sebenarnya namanya lah Agustinus Sucipto. Agustinus Adi Sucipto. Ya, jadi sebenarnya banyak orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan, dalam perebut kemerdekaan. Nah, apa yang muncul adalah gereja Cina dalam keseluruhannya, yaitu gereja yang dalam kenyataannya dapat bertahan hidup dengan sehat setelah mengalami masa isolasi selama 30 tahun. Umat Kristen Cina telah berjuang di dalam konteks budaya yang sejarah mereka sendiri. Hasil dari perjuangan itu mereka telah mengembangkan suatu gereja yang sekali lagi melihat keluar pada bagian yang lainnya. Jadi kalau kita melihat kekristenan di Cina itu memang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Lalu bagaimanakah para seorang teolog sebagai orang yang penuh perhatian menanggapi keterbukaan yang baru ini? Ini apa namanya? Ada beberapa contoh, misalnya Matthew Ricci, ini sebagai tokoh berteologi. Ya. Jadi sejak awal harus menjadi jelas bagi kita bahwa misi Kristen di Cina tidaklah sama dengan misi Kristen asing di sini. Ini berbeda. Di Cina ada gereja Kristen yang bisa bertahan hidup walaupun menghadapi rintangan-rintangan yang besar dan bahkan bertambah banyak anggotanya. Ya. Jadi sampai hari ini pun juga ada orang-orang Kristen yang gerejanya itu ada kutip ya, gereja bawah tanah, mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tapi sungguh menakjubkan, iman mereka sangat kuat, ya, jadi sangat luar biasa. Nah, utusan-utusan misi asing ya, mungkin tidak akan pernah diperbolehkan berkhotbah mengajak petobat baru pada masa sekarang ini di Cina. Ya. Mereka lebih merupakan tenaga yang membantu, bukan dalam kebutuhan
sebagai tenaga pemimpin atau pimpinan. Sementara itu mereka merupakan perintis dalam memasuki lapangan baru, suatu lapangan yang berbeda secara biografis, politik, sosial, dan filosofisnya. Satu hal yang paling menonjol adalah bahwa mereka harus mengalami apa yang oleh mata mereka disebut pemikiran yang disalahkan. Jadi di Cina itu sebenarnya juga terjadi banyak penganiayaan kepada orang Kristen. Ya, yang itu dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi mereka tidak bisa juga dengan leluasa bawa Alkitab. Ya. Bahkan hanya sobekan kecil pun kalau tertangkap, wah itu bisa oleh mereka. Komunis. Tapi sekarang ini agaknya sudah berbeda. Nah, tapi juga saya melihat video itu bahwa di Cina itu Alkitab boleh beredar, tapi itu percetakannya khusus yang diawasi oleh pemerintah kitabnya. Jadi Alkitab juga disensor oleh pemerintah, dan kemudian pemerintah harus tahu berapa yang dicetak dalam bahasa Cina. Ini perkembangan yang sekarang terjadi. Nah, kebanyakan lembaga-lembaga misi asing yang ingin cepat-cepat mendapat obat baru ini. Nah, kadang-kala kan misi asing itu punya, tanda kutip, punya istilahnya itu motivasi yang berbeda. Ya, kasih laporan-laporan untuk bagaimana mendapat obat baru, kemudian itu jadi mereka mendapat uang dan seterusnya, ya, seperti semacam itu. Nah, Ricci tidak keberatan untuk memakai waktu bertahun lamanya khusus untuk benar-benar dapat membaca menulis tulisan Cina, ya, sebelum ia melakukan kegiatan penginjilan. Jadi ini si Ricci ini betul-betul belajar mengenai budaya, ya, terutama bahasa. Jadi dia kalau kita melihat mengenai metode Ricci melaksanakan penginjilan itu, pertama mempelajari bahasa. Jadi bukan bahasa asing, tapi bahasanya Cina. Mandarin itu seperti apa? Kemudian kebudayaannya seperti apa? Adatnya seperti apa? Bahkan dalam bagian 4 itu memakai pakaian yang bergaya Cina. Ya. Jadi baju koko, ya, atau apa istilahnya itu kalau orang Cina pakai itu, ya. Kemudian juga menjalin hubungan dan kontak persahabatan. Jadi membangun satu relasi, membangun satu persahabatan. Ya. Kemudian mempelajari sastra dan filsafat klasik Cina. Ya. Nah, ini penting. Jadi untuk memasuki daerah baru seperti Ricci ini tidak langsung dia mengadakan KKR, enggak. Tapi dia memulai dengan belajar bahasa, belajar kebudayaan, belajar adat istiadat, kemudian menjalin kontak dengan orang-orang di sekitar, kemudian mempelajari sastra, filsafat Cina, kemudian juga berpakaian adat Cina, ya, pakaian gaya Cina, kemudian baru bergabung dengan unsur-unsur progresif dalam kesederhanaan Cina. Ya, dimakan makanannya orang Chinese, ya, jadi bisa dikatakan begitu. Nah, saya dulu juga mengalami kesulitan waktu, walaupun saya ke Papua itu selama 1,5 tahun, ya, tahun 2002. Nah, 1,5 bulan maksud saya. Tapi yang paling susah bagi saya adalah makan bapeda. Makan lem katanya. Tapi itu
apa namanya, jamuan setiap setiap apa makan pasti ada itu dari sapi. Saya tidak kuat eh, baunya yang apa namanya itu sangat, jadi sangat susah ya bagi saya. Jadi kalau ada nasi saya pasti ambil nasi dan makan itu sedikit sekali karena sudah terbiasa, tidak bisa makan seperti itu. Nah ini kalau kita, saudara yang dari Kalimantan, ada namanya daging yang dibusukkan, apa namanya itu, daging yang dibusukkan itu. Kasam, Ya. kasam, Nah, katanya enak banget. katanya Pak. Bagaimana mereka bisa makan seperti itu ya? Biasanya kita tidak bisa ya. Bisa sakit perut nanti bisa. Tapi mereka sehat-sehat saja ya makan semacam itu. Iya, kadang itu juga kita bisa pakai untuk pemberitaan Injil, Pak. Makanan Nah, seperti makanya itu. Iya, karena begini, pengalaman saya, itu kita pakai masuk di dalam ilustrasi atau di dalam khotbah. Memang kalau orang yang belum mengerti tentang makanan itu dan dia bau gitu pasti merasa jijik atau apa gitu, mual. Ya sama juga dengan firman Tuhan. Ya kan, kalau orang belum mengerti, memahami itu, dia akan tidak mau terima, terganggu. Tetapi begitu dia nikmati makanan itu, wih mantap itu. Nanduk terus. ya masih saya pelayanan di sana banyak yang pesan. Sini. Terus Pak, bagaimana kalau misalnya makanan yang mendatangkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, misalnya dalam satu budaya, bagaimana Pak? Maksudnya Mas? kehendak gereja. Yang Contohnya kalau misalnya saya kasih contoh ya, misalnya kita kalau mau pelayanan di tempat di kabupaten, kalau di gereja di tempat itu ada satu budaya yang untuk menerima tamu atau menerima apa itu harus dengan minum Tuak. minuman keras atau ya tuak atau ada apa itu bagaimana Pak? Ingat ya, di daerah timur itu. Ada. Lagunya itu. Mungkin Pak Filmon di-mute dulu. Suaranya siapa itu? Ilman sambil galau itu. Telepon itu. Oh maaf Pak, aduh maaf. Ditinggal pergi sama kekasihnya. Jadi bagaimana Pak? Salah atau tidak Pak? Ya, tahu maksudnya. Ya, sulit juga ya memang. Tapi kita kan tidak boleh untuk yang memabukkan itu kan tidak boleh. Ya, karena ada firman Tuhan dalam Efesus 5:18 itu, janganlah kamu mabuk anggur. Jadi kalau memang itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita harus bisa menolak secara halus. Ya mungkin bagi mereka tidak masalah, tapi bagi kita kan itu bisa menjadi persoalan itu. Dan firman Tuhan juga mengatakan jangan kamu menjadi kesombongan bagi orang lain. Dalam kita membaca dalam Roma pasal 14 itu ya, mulai ayat 1 sampai 4. Bagian-bagian firman Tuhan yang kita perhatikan di sana. Jadi memang Paulus pun juga mengatakan di dalam Efesus itu tidak semua makanan berguna. Seandainya kita tidak makan, kita tidak harus makan ulat. Kita tidak harus makan kalajengking. Kita tidak harus makan kecoa. Kita tidak harus makan
apa namanya, kelelawar atau yang lain. Ya. Hal-hal yang perlu kita. Jadi kalau itu kan itu makanya kemarin kita bicara mengenai budaya, tapi ada budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya ini yang harus bisa kita istilahnya itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Oke, terus kita maju ya. Ini bicara tentang metodologi, tapi setelah sampai di titik dikembangkan metode itu lebih lanjut dengan mempelajari sistem politik. Nah sebenarnya juga kita ini perlu belajar tentang politik. Kalau saudara tidak menjabat sebagai pendeta, nah alangkah baiknya juga saudara harus terjun ke dunia politik. Sebab mengapa? Kalau tidak ada orang Kristen yang terjun di dunia politik, siapa yang akan membela hak kita? Ya, siapa yang akan membela kita? Kalau bukan golongan kita sendiri. Jadi kita perlu terjun ke sana. Tapi kalau saudara pendeta lalu terjun ke dunia politik, ya sebaiknya harus meninggalkan dunia pendetanya, khusus melayani di bidang politik. Tapi Ricci ini juga mempelajari sistem politik Cina itu seperti apa. Jadi kita juga tidak salah kalau kita ini mempelajari sistem politik yang ada di Indonesia. Supaya kita juga tidak mudah dibodohi, kita juga tidak mudah dikibuli ya dengan janji-janji manis, janji-janji palsu. Kalau sudah jadi berbeda. Nah, kemudian tetap bersikap sabar dan bijaksana. Yang ketiga, membangun jaringan hubungan yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, melanjutkan studi bahasa. Jadi keterbukaannya terhadap rakyat Cina dan kebudayaan Cina sama sekali tidak melemahkan konteks Kristen ya. Demikian juga dengan kita sebenarnya, kita ini jangan sampai karena belajar budaya, lalu iman kita ini menjadi lemah. Jadi itu sebenarnya tidak boleh. Bagaimanapun juga dia adalah seorang misionaris yang membawa orang yang bertobat menjadi Kristen. Sikap begini dan penerapannya oleh Ricci patut dijadikan contoh untuk berteologi di Cina sekarang. Jadi Ricci ini sangat luar biasa ya. Bagaimana dia bisa memenangkan orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dengan sikapnya yang rendah hati, yang sabar, yang bijaksana, dan dia juga mau belajar, mau bertanya, mau belajar banyak hal dari budaya. Akhirnya dia bisa memenangkan orang-orang Cina. Nah, berteologi Cina sekarang. Selanjutnya mereka yang juga menyadari perlunya berkompromi. Sinkretisme di mana-mana, yang satunya menaklukkan yang lain, dan kolonialisme di mana yang satu menaklukkan dan memeras yang lain, telah dengan tegas ditolak oleh gereja Kristen di Cina. Jadi ini mereka kuat imannya, tidak ada sinkretisme. Ada budaya, tetapi mereka tidak mau sinkretisme. Ini menjadi perhatian. Kemudian umat Kristen Barat, bagiannya juga menguji teologi mereka dalam perang pengalaman di Cina. Di Barat telah banyak ditulis tentang kebutuhan akan teologi kontekstual. Ya. Umat Kristen di Cina lebih banyak tahu teologi kontekstual dibanding dengan apa yang pernah dikatakan oleh umat Kristen Barat. Kita juga perlu belajar mengenai teologi kontekstual, ya, bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan itu sesuai dengan
konteks di mana kita berada di. Nah, umat Kristen Cina lebih banyak tahu teologi kontekstual dibanding dengan apa yang pernah dikatakan oleh umat Kristen Barat ya, setelah lebih dari 30 tahun hidup dalam isolasi. Dalam keterasingan itu mereka telah mengembangkan teologi kontekstual mereka yang sebenarnya kehadiran Kristen di Cina sudah 3 kali merasakan yang parah. Jadi saya tidak menceritakan bagaimana orang-orang Kristen di Cina itu mengalami penganiayaan yang luar biasa. Ya, kadang-kala kalau saya membaca itu miris ya, menyesakkan jadi. Ya, bagaimana mereka mempertahankan imannya itu sangat kuat. Yang apa taruhannya ya? Harta, tetapi taruhannya. Kita masih puji Tuhan di Indonesia ini masih diberi kesempatan untuk bisa bebas untuk beribadah. Kalau itu bisa di sini masih ada penolakan, tapi kan tidak sampai di negara ini. Cina itu memberikan sangat mengerikan. Banyak kesaksian yang sangat miris ya, sangat mengerikan. Paling-paling kalau di Indonesia itu hanya gereja ditutup, tidak bisa ibadah itu saja. Tapi puji Tuhannya di Indonesia itu dasar negara kita tidak diganti, itu Pancasila. Walaupun sampai hari ini juga masih banyak orang-orang yang ingin mengganti dasar Pancasila. Terutama kita harus ingat ada kelompok-kelompok partai yang aliran agama. Ya. Dan itu juga ada yang keras. Ya. Jadi kita harus bijaksana. Makanya kalau kita memilih, kita harus memilih yang nasionalis. Ya. Nah, apabila umat Kristen asing masih diberi kesempatan lagi untuk berhubungan dengan Cina dalam kondisi yang positif dan mendukung, Kristen nampaknya cukup yakin akan identitas diri mereka, tidak mudahnya untuk mempertimbangkan kehubungan itu. Nah, itu bagian yang kedua, bicara tentang teologi secara konkret. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita ini juga berteologi secara konkret di daerah kita masing-masing, di pelayanan kita masing-masing. Ya. Lalu bagaimana cara kita ini mengembangkan konteks di mana kita ini tinggal. Bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi mereka, dan bagaimana kita ini bisa melayani lintas budaya itu. Jadi tidak usah jauh-jauh, tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara sedang berkumpul dengan pelayanan masing-masing, di mana saudara dipanggil melayani di sana. Nah, itu perlu dikembangkan, bagaimana bisa menjadi lebih maju dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan sampai di bagian. Saya, Pak. Ya. Mau bertanya tentang ini, Pak. Kan kita ini kan katakanlah kita pelayanan lintas budaya ya. Di salah satu tempat yang memang mayoritas orang saudara kita tetangga sebelah begitu. Dan dia dimenangkan di sana. Nah, karena dia takut dengan keluarganya, ya, tapi dia tidak berani mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Sedangkan kalau dia sudah percaya kan kita harus siap berharga begitu, Pak. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Kan itu kan serba dilema, Pak. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi takut nanti dianiaya. Sedangkan keluarganya rata-rata masih beda dengan dia, atau mungkin penolakan, atau dan lain sebagainya. Yang paling fatal mungkin bisa dianiaya lah begitu. Ya, kan kita ingat kata Tuhan dalam 9.
Barang siapa mau mengikut aku harus ini memikul salib. Kan itu syarat. Jadi kalau orang itu tidak mau membayar harga itu, berarti orang itu juga belum bertobat sebenarnya. Walaupun secara mulut dia mengaku, tapi hatinya belum menerima kan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 2:19 itu. Setan pun juga percaya adanya Allah dan takut atau gemetar dengan. Ya kan? Itu baca aja Yakobus Iya, betul 2:19. Pak. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang semacam itu berarti orang itu belum bertobat. Kalau dia bertobat, risikonya apapun juga dia akan berat. Dia akan berat. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kami ada tamu dari ini orang Sunda. Ini saya setuju Pak, karena kan Silahkan. enggak, kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi itu saya setuju sekali Pak, karena kan kalau sudah namanya kita ikut Yesus, makanya kita harus siap memikul salib, bahkan nyawa sekalipun ya kita sudah, itu sudah konsekuensinya. Beberapa teolog lintas budaya itu yang selalu memaklumi ketika berbicara tentang pelayanan lintas budaya. Oh, itu tapi yang tujuan utamanya itu adalah orangnya itu, tapi bukanlah itu, Pak. Ini minta maaf suaranya terputus dan tidak jelas ya. Coba diulang. Enggak, kalau soal apa yang Bapak sampaikan tadi, saya setuju sekali itu, Pak. Saya sangat setuju bahwa kita sebagai orang percaya kalau sudah mengambil keputusan ikut Yesus, ya sudah siap. Jangankan hanya untuk siap pergi, mati pun kita harus siap kan, karena kita sudah tahu siapa yang kita percaya kan begitu. Nah, Ya. tetapi ada beberapa teologi lintas budaya, ada pelaku-pelaku apa itu yang mengajar itu, ada beberapa dosen kami juga. Ketika berbicara tentang hal ini, selalu berbicara begini, Pak. Itu kita harus mengerti sikon orang. Kita tidak bisa bilang, kamu harus langsung ketika percaya Tuhan Yesus, ya sudah tinggalkan keluargamu, mau ikut Tuhan Yesus, kamu pun ditolak. Oh, tidak apa-apa, kita jangan begitu. Tapi kan kita juga harus jaga orang itu. Mereka bilang gitu. Nah, kalau sampai begitu-begitu terus, kapan dia membuktikan dirinya bahwa dia adalah percaya kepada Yesus, dan biar bagaimana juga dia harus meyakini bagaimana harus membayar harga dalam ikut Yesus kan? Ya ini saya kasih tahu beberapa waktu yang lalu, bulan November kalau tidak salah. Kami ada tamu dari Jawa Barat. Saya lupa namanya ibu ini. Tapi ibu itu waktu mengikut Tuhan juga kesaksiannya luar biasa. Dianiaya. Bahkan nyawanya hampir melayang. Tapi itu mau mengikut Tuhan. Sampai sebenarnya dia orang kaya. Keluarganya orang kaya. Betul-betul karena ketahuan mengikut Tuhan, mengikut Yesus ya, semua hak, warisan dan seterusnya itu dicopot semua. Tapi beliau tetap berani ya menentang bagian. Jadi beliau tidak memikirkan harta dunia itu karena cintanya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Jadi makanya memang kita ini mengikut Tuhan itu harus membayar harga. Harus membayar. Ada harga yang harus kita bayar. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan. Halo? Ya. Iya, terkait pelayanan lintas budaya ya. Memang semuanya itu ada namanya
plus minus ya konsekuensi. Jadi eh, ada yang harus kita bayar, tapi saya pernah eh, pelayanan di Sunda selama 60 di lapangan, ya pelayanan lintas budaya, jadi jangkau sepupu kita begitu. Dan saya berada di bawah satu yayasan. Dalam pelayanan itu, ini pengalaman dan tidak pernah kami memberi saran kepada orang yang sudah terima Yesus untuk ke gereja. Itu keputusan pribadi. Karena kita mempertimbangkan beberapa hal yang nanti akan terjadi. Seperti ya, namanya konsekuensi. Kalau terima Yesus ya memikul salib ya siap menderita kan, bukan untuk senang-senang begitu istilahnya. Tapi di sisi lain, ketika kalau kita melihat ketika dia percaya, kita sampaikan Injil lalu melalui pelayanan kita itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kami tidak pernah mengizinkan bahwa kalau mau ke gereja, it's okay, tidak jadi masalah. Tapi konsekuensinya nanti akan seperti ini, dan ini. Sehingga nanti kami kasih tahu sebelumnya. Tapi kalau mau tidak ke gereja, tapi terima Yesus, kami buat namanya JRT, Jemaat Rumah Tangga. Jadi kami itu jadi kami datang ke rumahnya, kadang ajak tempat di mana bisa adakan JRT, terus sharing bersama, belajar bersama, begitu. Kenapa begitu? Di sisi lain, supaya dengan adanya dia bisa berdampak bagi keluarga yang lain. Dia bisa jangkau yang lain, seperti itu. Tapi kalau kita langsung memutuskan bahwa iya, kalau sudah percaya Yesus, ya harus tinggalkan semua. Terus harus masuk Kristen atau masuk gereja. Nah, itu kan ya yang pertama dia akan dimusuhi oleh keluarga. Dihindar semua. Terus semua urusannya akan dipersulit. Apalagi kalau orang Kristen dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia tinggalkan sama masjid dan lalu ke gereja. Sehingga keluarga maupun dia sosialnya itu akan benci sama dia. Ya itu memang betul. Kita ikut Yesus untuk menderita dan kita siap memikul salib. Tapi di sisi lain kita juga harus berhikmat di situ dalam pelayanan itu. Kenapa? Karena ketika kita jangkau dia, kita ya keputusan itu ada kembali ke dia. Kita kasih tahu sebelumnya bahwa nanti kalau kamu begini-begini, ini konsekuensinya seperti ini, begitu. Dengan alasan supaya dia terima Yesus, kita layani dia, sip go, yaitu baptis sip, tapi layani dia, kemudian biarkan dia bertumbuh. Jadi kita layani dengan namanya JRT, Jemaat Rumah Tangga untuk tumbuh bersama. Dengan adanya dia di situ, dia bisa memberikan dampak kepada keluarga-keluarga yang lain ada di situ. Tanpa merubah identitas dia tetap ya ada beberapa yang masih pakai peci, pakai jilbab, tapi tidak jadi masalah. Dia terima Yesus, ikut kegiatan. Jadi tidak harus di gereja. Itu pendapat saya. Pengertian. Belajar bersama, tumbuh bersama begitu. Ya. Memang ada beberapa metode yang bisa tetap. Ya. Terus ada lagi yang sampai pengalaman dan pelayanan kita. Ya, apapun bentuknya pasti ada harga yang harus dibayar. Ya, begitu dengan apapun konsekuensi daripada orang percaya. Ya, Ya, mungkin dari saya Pak yang mengenai hal ini ya. Saya setuju bahwa apa yang Bapak sampaikan, bahwa setiap orang yang mengikut Kristus itu harus membayar harga. Tadi beberapa pertanyaan dari saudara bahwa contohnya kita menginjili yang sepupu kita, tetapi dia masih terikat dengan keluarga. Makanya perkataan Yesus itu jelas. Ya, kalau kita membaca di dalam Injil itu, orang yang masih terikat dengan keluarganya lebih mengasihi keluarganya daripada saya, tidak layak menjadi pengikutku. Itu sudah jelas sekali. Ya, itu jelas itu penegasan
Yesus ya, di dalam beberapa Injil, kalau orang lebih mengasihi keluarganya daripada Yesus, itu tidak layak. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, kalau saya berbeda, Pak. Kalau saya memang kita ini secara radikal kita berkata, itu harus kita mengikuti Yesus Kristus secara radikal untuk orang yang belum percaya. Tetapi kenyataannya di dalam gereja juga, kita melihat juga banyak orang, anak-anak muda yang tidak mau mengaku di depan kekasihnya kalau dia itu Kristen. Karena apa? Takut diputus. Iya kan? Kita jangan menyangkal diri, karena memang di dalam pelayanan yang pernah saya lakukan, kita menginjili loh, di lokalisasi. Saya kemarin sempat kasih tahu sama teman-teman Demas, saya kasih tahu teman-teman yang dari Kupang. Saya bilang begini, kita ada pelayanan di sini, di lokalisasi. Oke, dia bawa ke gereja, dia percaya Yesus omongannya. Tapi gini, ketika kita mengajak dia untuk ke gereja, untuk tidak melakukan pekerjaan itu, apa yang kita harus perbuat gereja, gitu loh. Apa yang gereja perbuat? Kita kadang sering mengajak orang percaya Yesus, tetapi untuk mengajak dia ke gereja, solusi ketika dia diusir orang tua, keluarga, dia harus berhenti dari pekerjaan. Kadang gereja tidak berpikir untuk ke situ. Sehingga kalau sebagai saya, kalau kita sebagai teolog, ketika kita melayani dalam kontekstual seperti itu, kita harus juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk mereka. Dan pada akhirnya juga kembali juga ke pekerjaannya. Nah itu. Nah kadang kita di gereja juga seperti itu. Ya kan, kita bilang kita ini orang Kristen. Tetapi ternyata kita sendiri pun seperti tidak Kristen gitu ya, tidak mengikuti Yesus seperti itu. Coba aja perhatikan kita di gereja. Inilah tantangan kita dalam budaya-budaya. Kita harus sebenarnya dari dalam dulu lah, baru kita pergi pikir keluar. Dan kita memang dari mata kuliah ini juga bagus juga. Apa yang harus kita pikirkan. Dan saya tertarik dengan satu ayat yang dari Rasul Paulus, dia bilang seperti gini. 1 Korintus 7 ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Artinya begini, dalam kondisi seperti itu, kita pakai waktu itu untuk bagaimana kita menjangkau keluarga kita. Gereja itu apa sih? Gitu kan? Nah, kalau kita tidak mempersiapkan mereka seperti Yoram tadi bilang, pengalamannya itu, kita tidak bisa menjangkau mereka. Memang ada di garis-garis keras yang memang tolak keluar, tapi bagaimana kita menjangkau mereka seperti gitu. Pak. Ya, saya rasa gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mau tambah. Jadi saya seperkuensi juga dengan apa yang Pak Jimmy sampaikan, bahwa momen ini pengalaman ketika saya di lapangan juga seperti itu. Ketika ketika yayasan tertentu yang bergerak di bagian pelayanan penginjilan atau maupun gereja, ketika dia melalui pelayanannya dia memenangkan orang, bukan dia, tapi melalui pelayanan dia Tuhan pakai untuk memenangkan orang sehingga dia terima Yesus. Kita tahu konsekuensi dan kita siapkan. Kalau seandainya ketika dia keluar dari pekerjaan, mungkin karena keluarga, karena dia jadi Kristen atau terima Yesus, kita harus siapkan itu. Bahwa selain pekerjaan yang dia keluar, ya biar dia tidak kembali, biar dia bisa menafkahi keluarganya, ya kita siapkan pekerjaan, lapangan pekerjaan untuk dia, atau apa saja yang harus kita siapkan untuk dia begitu. Karena di pelayanan waktu itu seperti itu, mereka siapkan pekerjaan, mereka layani, terus macam mereka berikan ternak supaya mereka bisa budidaya atau apa begitu, terus usaha mereka bantu. Jadi tidak mereka itu ya tidak, saya sudah diterima Yesus ya kamu pasti Tuhan tolong, tidak seperti itu. Kamu terima Yesus itu konsekuensi, dan terima Yesus berarti Tuhan akan memelihara kamu, tidak, tapi ada yang mereka kerjakan. Selain itu, biar dia tidak kembali ke pekerjaan lama atau tidak kembali ke kehidupan lama, dengan cara bagaimana supaya dia itu tidak kembali. Mereka melakukan hal-hal yang seperti tadi Pak Gembala Jimmy sampaikan. Begitu.
Jadi dan juga seperti tadi bilang kita pelayanan jangan brutal juga kan, maksudnya lihat dalam arti bahwa oh tempat ini cocok dengan metode seperti ini. Kalau seandainya kalau di Jawa Barat seperti yang saya sampaikan di bagian Sunda itu garis keras. Orang bilang gini-gini memang garis keras, tapi kita pakai metode yang cocok di sana. Sesuai dengan konteks di situ apa, begitu Pak. Oke. Ada lagi? Masih ada tambahan lagi? Silakan. Oke Pak, Saya saya nanya, ada iya, Pak. pertanyaan Pak terkait materi yang tadi kita bahas. Saya mau bertanya tentang bentuk pengaruh Kristen terhadap kebudayaan Cina di abad ke-16, 19, dan 20 itu seperti apa ya Pak? Bentuk Pengaruh Kristen terhadap kebudayaan Cina di abad yang ke-16, 19, dan 20 tadi. sebenarnya banyak hal yang bisa kita lihat. Apa namanya, perubahan-perubahan atau bentuk daripada pengaruh Kristen gitu ya, itu banyak sekali. Salah satunya adalah misalnya contoh saja, salah satu contoh itu biasanya orang Chinese itu suka memberi. Ya, itu salah satu contoh. Dia tanpa diminta pun suka memberi. Masalahnya apa? Itu budaya mereka. Kalau dulu mereka belum mengenal Tuhan itu, mereka memberi kepada berhala-berhala. Jadi sembahan-sembahan yang mereka puja. Tapi sesudah menjadi Kristen, perubahan itu terjadi. Pemberian itu bukan lagi kepada berhala-berhala, tetapi kepada Tuhan. Itu salah satu contoh saja. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kita melihat orang Chinese juga, pengaruh Kristen itu sangat luar biasa. Di antaranya mereka tekun dan sabar di dalam menderita. Itu yang sangat luar biasa. Jadi, kita bisa melihat bagian-bagian itu. Bahkan itu sampai sekarang masih bertahan dengan luar biasa. Karena ya pengaruh firman Tuhan sebenarnya. Ya pengaruh firman Tuhan. Oke, ada lagi yang lain yang mau mendiskusikan ini atau kita lanjut? Kita sudah jam 9. Lanjut? Atau masih ada? Lagi saya, Pak. Dikit Oh, aja. ya. Ya, mengenai tadi tentang menjadi orang Kristen yang bertobat dan terus meninggalkan atau berani bayar harga kan seperti itu ya tadi ya. Saya mau menanggapi itu saja ya. Jadi kalau saya menyorotinya seperti ini Pak, bahwa iman itu kan bertumbuh gitu ya. Ada pertumbuhan iman. Jadi memang ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak secara langsung orang itu terus kemudian bisa berani untuk mengambil resiko yang terus kemudian meninggalkan segala sesuatu yang berdampak, mohon maaf, berdampak buruk kepada orang yang bersangkutan atau yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika iman itu bertumbuh, itu lama-kelamaan maka dengan pertumbuhan iman itu ya secara otomatis dia akan menerima konsekuensi apa yang dialami ketika nanti dia betul-betul sudah menjadi orang Kristen yang memang sudah kuat atau tumbuh dalam imannya kan seperti itu. Nah, ini pengalaman yang saya lihat itu dari beberapa jemaat, tapi juga yang terdekat itu adalah orang tua saya, bapak saya. Jadi bapak saya itu dulunya dia adalah orang yang sebagai orang Muslim. Nah, sebagai orang Muslim,
Nah, dia bertobat ketika anaknya itu menjadi pendeta, kan seperti itu. Nah, ketika dia bertobat, cuma ketika dia bertobat itu kan ketika kami dampingi untuk menjadi orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak kemudian dia langsung meninggalkan semuanya itu terus kemudian disorot oleh masyarakat seperti itu, kan tidak langsung seperti itu, tetapi dia masih mengikuti hal-hal yang lain yang masih diterima oleh masyarakat seperti itu. Tetapi lama-kelamaan ketika imannya itu sudah betul-betul kuat untuk menerima konsekuensi dari dia betul-betul sebagai menyatakan sebagai orang Kristen, maka dalam beberapa tahun kemudian itu dia menyatakan betul-betul berani untuk ke gereja secara terbuka, terus kemudian sampai pada, karena sekarang Bapak saya sudah dipanggil oleh Tuhan, sampai kemudian pada akhirnya dia dikenal, diketahui sebagai orang Kristen yang memang betul-betul setia sampai pada akhir hidupnya. Tetapi dia tidak sampai mengalami kayak misalkan bayar harga dan sebagainya, tetapi dia bisa mengakui dan menyatakan dan terbuka sebagai orang Kristen itu membutuhkan beberapa tahun dulu, Pak. Kemudian begitu imannya sudah betul-betul yakin, siap untuk bayar harga, baru dia menyatakan diri dan warga atau masyarakat bisa menerima itu. Mungkin yang ingin saya garis bawahi bahwa kadangkala untuk menerima konsekuensi itu ketika imannya betul-betul mungkin sudah tumbuh seperti itu. Mungkin itu aja Pak pengalaman dari yang saya alami di orang tua saya, tapi juga di jemaat yang dulunya sebagai orang yang ketika percaya Yesus, ya dia mau ke gereja aja masih sembunyi-sembunyi seperti itu. Tetapi pada akhirnya sekarang ini dia sebagai jemaat yang aktif yang oleh masyarakat sudah diketahui bahwa oh dia sekarang sudah sebagai orang Kristen yang setia, yang sudah terlibat dalam pelayanan. Tetapi ketika dia pertama kali percaya Yesus tidak langsung secara terbuka gitu. Baru ketika imannya sudah kuat, dia betul-betul berani menyatakan diri. Mungkin itu saja Pak tanggapan saya, Pak. Ya, ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya. Ya, apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh teman-teman tadi itu memang seringkali kita hadapi di tengah-tengah kehidupan. Dan masing-masing persoalan yang dihadapi oleh teman-teman pasti dalam penyelesaiannya juga berbeda-beda. Ada yang ketika kita menjangkau mereka yang sepertinya garis keras, tetapi faktanya mereka mudah sekali juga untuk meninggalkan keluarganya untuk datang ke gereja. Tapi ada juga yang sepertinya nggak ada masalah, tapi untuk keluar dari lingkungan mereka terlalu berat. Ada yang seperti itu. Karena beberapa hal yang kami pernah alami juga, karena lingkungan kami ini pecinan, yang kami jangkau banyak adalah orang Cina. Ada satu keluarga yang bapaknya itu mengurus kelenteng di tempat kita. Tapi istri dan anak-anaknya sudah bergereja. Nah, ketika dia mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memang saya yang melayani, kemudian saya yang katekisasi, tetapi baptisnya tidak di tempat kami. Baptisnya di Semarang, di GKMI di Semarang, karena dia lebih nyaman ke sana. Tapi paling tidak yang penting adalah sudah ambil keputusan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun dia, kalau kita tanya, engkau kenapa engkau perginya ke Semarang? Dia jawab, saya masih tidak merasa nyaman, apalagi rumahnya dekat kelenteng, di mana selama ini yang dia tempat beribadah. Jadi kan itu sesuatu yang akhirnya ya kita ngajari, ya memang kita kadang harus tulus seperti merpati, ya, cerdik seperti ular. Nah, kadang itu kita juga harus tetapkan. Dan kadang ketika kita masuk juga di komunitas-komunitas yang Muslim, kalau prinsip saya lebih suka yang penting Injil Yesus Kristus disampaikan. Lalu ketika mereka belum mengambil keputusan untuk terima Yesus ataupun masih ragu-ragu, kita nggak bisa paksakan. Yang penting kita tetap menjaga hubungan sama mereka, karena ketika
hak untuk menerima Yesus dan mengambil keputusan itu kan adalah pribadi. Memang tidak mudah, dan mungkin kalau kita perhatikan sesuatu yang tidak mudah memang untuk mereka yang ada di lingkungan-lingkungan yang seperti tadi, Kristen atau orang-orang yang Muslim. Tidak semudah seperti kita ngebayangkan, karena kita butuh waktu, butuh perjuangan. Tapi percaya saja pada waktunya ketika kita sudah melakukan, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang bertindak, akan bisa bergereja atau bisa bersekutu dengan kita. Itu beberapa pengalaman yang tapi terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Apa lagi? Ya, nah, cukup. Next, Baik. lanjut saja Pak. Ya, kita lanjut ya. Ketika ini bicara mengenai mencari spiritualitas baru. Nah, ini sebenarnya adalah satu keprihatinan terhadap spiritualitas yang timbul dari evaluasi pendidikan teologi di Asia Tenggara. Juga termasuk ini harus si perobatan. Sekarang ini sekolah teologi itu modelnya sudah beda dengan dulu. Ya, waktu saya sekolah. Saya sekolah dulu memang ada pendidikan itu harus terakreditasi. Ya, dulu ada istilahnya daftar, kemudian diakui, kemudian disamakan. Persoalannya itu terdaftar di sini, diakui siapa, dan disamakan dengan apa. Tapi sekarang ini lalu pindah akreditasi itu menjadi akreditasi A, akreditasi B, yang paling bagus A, ya, B, lalu yang paling rendah C. Lalu diganti lagi, sekarang ini yang terakhir itu dengan cukup baik, terus unggul. Jadi kalau unggul dari apa? Baik dari siapa? Ya. Nah, ya ini secara akademis, ya secara akademis. Dan ini bicara tentang apa namanya mutu pendidikan, ya. Tapi jangan sampai juga sekolah teologi ini lalu kemudian menjadi kering rohani hanya karena mengejar bagian yang akademis saja. Sehingga ada banyak mahasiswa yang akhirnya pinter berteologi, pinter berdebat, tapi rohaninya sama sekali spiritualitasnya sama sekali tidak memegang. Ya. Dan kita ingat bahwa kita ini toh akhirnya akan terjun ke dalam dunia pelayanan. Makanya kalau kita membandingkan bagian ini dengan Alkitab, orang-orang Farisi itu orang-orang yang dididik secara khusus. Kemudian ada ahli-ahli Taurat, ya, juga orang-orang Saduki. Mereka ini adalah orang-orang yang berpendidikan, ada juga alim ulama. Ya. Tapi sewaktu mereka ini menyaksikan Petrus berkhotbah atau murid yang lain berkhotbah, mereka heran. Mereka mengatakan bahwa bukankah mereka ini orang yang tidak bersekolah, tidak berpendidikan. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan semuanya itu? Nah, kita lupa bahwa sebenarnya para murid itu juga diajar, dididik selama
3,5 tahun bersama dengan Tuhan. Bahkan pendidikannya itu full, 24 jam full. Ya, mereka dari pagi sampai pagi bersama Yesus. Ya, mereka tidak pernah meninggal selama 3,5 tahun. Dan kalau mereka diberi gelar juga, mereka sebenarnya layak gelarnya. Tidak hanya sarjana teologi, tidak hanya master teologi, ya. Mereka bisa juga menjadi doktor teologi sebenarnya. Saudara tahu tesisnya Petrus, 1 Petrus, ada 2 Petrus. Saudara tahu tesisnya Yohanes, ada 1 Yohanes, ada 2 Yohanes, ada 3 Yohanes, bahkan sudah kita bahas. Jadi banyak murid Tuhan yang mengalami perubahan tetapi tidak mengejar, tanda kutip kalau sekarang bahasa sekarang itu adalah akademis. Jadi belum tentu akademisnya bagus sekali ini, tapi spiritualnya bagus. Saya bertanya, adakah di antara saudara yang tidak saat teduh hari ini membaca Alkitab, berdoa, itu kelihatannya sepele kan? Kita setiap hari bergumul dengan Alkitab. Yang kita pelajari juga Alkitab. Tapi apakah kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan? Makanya ada pertanyaan bahwa tahu itu berbeda dengan kenal. Kalau tahu belum tentu kenal. Oh, saya tahu Pak Yohanes. Tapi apakah saya kenal Pak Yohanes? Saya belum kenal Pak Yohanes. Saya hanya tahu saja Pak Yohanes. Oh, Pak Yohanes laki-laki. Pak Yohanes kepala. Pak Yohanes punya istri. Tapi siapa nama istrinya? Saya tidak ngerti. Oh, beliau punya anak. Tapi anaknya berapa? Saya tidak ngerti. Siapa namanya? Tidak ngerti. Rumahnya di mana? Saya tidak ngerti. Kita sekarang ini sebenarnya belum kenal kita ini. Hanya tahu saja. Betul nggak? Kita hanya sebatas tahu. Nah, apakah kita ini hanya tahu tentang teologi, tahu tentang Tuhan, tapi apakah kita ini mengenal Dia atau tidak? Jadi saya berharap kita ini harus mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Kalau saudara mau pergi ke pondok pesantren sekarang ini, Injil pun ada di sana. Ya, Alkitab itu ada di sana. Bahkan yang dinamakan punya Gustur itu Tebu Ireng di Jombang atau di mana itu, Pondok Guntur apa itu Alkitab itu ada. Mereka juga membaca Alkitab sama seperti kita. Tapi apakah mereka mengenal Tuhan? Jangan sampai kita ini hanya juga membaca Alkitab, hanya tahu tentang, tapi tidak mengenal Tuhan. Saya itu juga takut dengan gelar-gelar yang kita pakai. Lalu pengenalan kita kepada Tuhan itu sebenarnya seberapa? Jadi ini hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita ini pandai berdebat teologi, tetapi akhirnya iman kita sendiri tidak tumbuh. Ngerti Alkitab, sangat pandai Alkitab. Salah satu contoh murid Tuhan adalah apa bedanya Petrus dengan Yudas Iskariot? Sama-sama murid Tuhan. Petrus pernah menyangkal Yesus, Yudas menjual Tuhan.
Tapi dari bagian itu kita bisa melihat apa yang dilakukan Petrus sesudah menyangkal Tuhan dan apa yang dilakukan Yudas sesudah menjual Tuhan. Jadi selama 3,5 tahun itu, tanda kutip, apakah Yudas Iskariot ini sungguh-sungguh mengenal Tuhan atau hanya tahu sekedar itu? Bukankah Tuhan juga memperingatkan Petrus 3 kali? Yudas Iskariot pun juga diperingatkan Tuhan sampai 3 kali. Sama-sama dibina oleh guru yang agung, ya, oleh seorang master yang luar biasa. Tapi satu di antaranya. Nah, jadi kalau kita melihat bagian ini juga menjadi miris. Yang ditekankan dalam perguruan tinggi teologi adalah akademis dan sosial. Dan hanya sedikit saja kuliah yang khusus mengalami kerohanian. Jadi kadang-kala anak-anak teologi itu kalau disuruh ibadah itu susah. Minta maaf kalau di Kanaan kan tidak ada semuanya rajin ikut ibadah. Oh, apalagi yang magister nih Pak. Woi, bagus-bagus. Kelihatannya kan sepele atau ibadah. Ya, kelihatannya sepele. Tapi justru disitulah letak kerohanian kita itu. Apakah kita ini mau berserah bersandar kepada Tuhan atau kita ini hanya sekedar pengetahuan, knowledge saja. Jadi firman Tuhan itu hanya sebagai sebatas pengetahuan. Jadi otaknya besar, tetapi kakinya kecil. Apa yang terjadi kalau otaknya besar, kakinya kecil? Bisakah dia berjalan? Namanya kan hidrosefalus. Tidak bisa berjalan. Nah, jangan sampai otak kita ini besar, penuh dengan teologi kontemporer, teologi lintas budaya, teologi apalagi lah. Ya. Jadi ini menunjuk bahaya-bahaya yang gawat dalam penyelidikan menemukan dimensi mengenai kehidupan. Jadi ada juga orang-orang yang statusnya sekolah tinggi tetapi sebenarnya kerohaniannya tidak tumbuh. Hanya mengisi sebatas pengetahuan, belajar, kecerdasan. Nah, di dalam gereja yang dari dalam dirinya memang lemah dalam kontrol spiritual sampai dengan saat ini masih bersikap mistis terhadap hal yang mistik dan bentuk pengalaman rohani yang pribadi lainnya. Jadi spiritualitas harus mempunyai dasar teologis dan diawasi oleh gereja untuk menghindarkan penyakit. Makanya saya sudah 12 tahun menjadi buku ketiga bidang kemahasiswaan sampai bosan. Mengapa ya sekolah teologi kok ada pencurian? Itu sekolah teologi. Sampai saya menyidang mahasiswa itu di asrama dan itu sampai jam 12 malam. Gara-gara tidak satu pun yang dari mereka mau mengaku siapa yang mencuri. Itu yang lain. Kalau yang perempuan beda lagi. Ya ada yang kehilangan uang, tapi ada juga yang kehilangan baju yang baru dibeli. Ditaruh lemari lenyap. Ini sekolah teologi. Dan ternyata itu terjadi sama saja di mana. Jadi pendidikan yang paling susah itu sebenarnya adalah pembentukan karakter. Kalau hanya materi ini, saudara baca saja, saudara pintar dengan sendiri. Tapi bagaimana dengan karakter? Pendidikan karakter itu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Minimal 20 tahun. Tidak sedikit. Kok bisa bertumbuh dalam karakter yang benar? Makanya
kata firman Tuhan, kita ini tujuan Tuhan itu supaya kita ini ditebus supaya menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus. Tanyaannya, apakah kita ini sudah banyak belajar teologi segambar serupa dengan Kristus? Jadi diharapkan tidak hanya pandai berdebat, pertahankan ilmu yang dipelajari. Apakah tidak ini menjadi segambar serupa? Itu bagian yang harus nah, pendekatan yang lampau dalam mencari spiritualitas baru dari cara pendekatan Kristiani yang tertua dalam pendekatan kualitas di Asia adalah yang dilakukan dalam penginjilan atau kerohanian yang bersifat etnosentris, artinya mementingkan suku bangsanya, kita yang benar dan mereka itu salah. Ini cara pendekatan Kristiani yang tertua. Jadi jangan sampai kita bersifat etnosentris. Karena itu tugas kita untuk mengubah mereka. Pandangan ini telah menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dalam tradisi Kristen seperti perang salib. Mengapa sampai terjadi perang salib? Sistem pengadilan agama, diplomasi senjata hijau. Sesungguhnya barangkali unsur positif dalam pendekatan pengajaran tradisional adalah keyakinan pribadi yang mendalam, yang memotivasi tindakan-tindakan seperti itu. Nah, pendekatan yang kedua adalah studi perbandingan agama. Pendekatan ini mencoba mengatasi praktek pendekatan permainan tradisional yang etnosentris, yaitu dengan memandang agama-agama bukan Kristen sebagai bentuk lain dari kehidupan agama dan kerohanian. Nah, tindakan mengherankan bila kebanyakan dari teknik atau cara pendekatan semacam ini menunjukkan agama Kristen di tempat atas sebagai agama yang paling maju dan paling lengkap dalam mengungkapkan mengenai hal. Tapi orang tidak dapat menyangkal bahwa agama-agama itu memang berbeda dan ada praktek-praktek agama serta kepercayaan tertentu yang mayoritas manusia di dunia akan menolaknya sebagai kejam, tidak adil, atau tidak bertujuan intelektual dan ilmiah. Jadi kalau yang pertama tadi pendekatannya adalah etnosentris dan itu salah, lalu sekarang yang kedua studi itu adalah perbandingan agama. Makanya sekarang ini ada ilmu perbandingan agama. Lalu mau dibandingkan seperti apa agama? Karena agama itu masing-masing punya ciri khas. Nah, makanya sampai ada lagunya Koyong ini kok dibanding-bandingin. Sudah kekristenan mau Anda bandingkan dengan agama, ya pasti lebih unggul. Ya, sudah dari apa? Dari kitabnya, ya. Dari apa? Dari yang disembah, ya. Dari apa? Mayoritasnya. Dunia ini kan mayoritas Kristen. Sepertiga penduduk dunia ini kan Kristen. Bahkan sampai separuh dunia ini Kristen. Nah, cara pendekatan ilmu agama telah mencoba memperbaiki penyalahgunaan studi perbandingan agama dengan berusaha menjadi benar-benar ilmiah dan objektif. Tadi juga dalam makalah-makalah yang saya kirim itu ada di sana. Ya, kekristenan dengan Islam, dengan Buddha, dengan Hindu. Nah, itu coba dipelajari. Anda bisa menemukan apa di sana. Nah, orang hanya mengamati kelompok menggambarkan dari memahami perilaku agama, cara pendekatan ilmu agama telah membuat banyak sekali untuk memperluas pengetahuan kita mengenai kegiatan agama kerohanian manusia. Memang ada orang sekarang yang menyatakan bahwa agama besar di dunia sedikit demi sedikit menjadi pudar di mana humanisme sekuler. Nah, ini yang paling penting. Sekarang ini muncul apa namanya humanisme sekuler adalah kemanusiaan dewasa dan kerohanian adalah sesuatu bentuk yang tidak dewasa. Sikap melarikan diri dari kenyataan. Jadi sekarang ini orang tidak lagi mendewakan Tuhan.
Tetapi sekarang ini orang mendewakan diri menjadi manusia. Itulah humanisme. Aku bisa tanpa mampu tanpa aku sanggup tanpa itu slogan manusia sekarang. Apa itu aku? Apa itu? Jadi orang merasa tidak perlu beribadah, orang merasa tidak perlu mencari Tuhan. Orang merasa tidak perlu berdoa, orang merasa tidak perlu baca Quran. Lalu merasa dirinya inilah. Makanya ini juga bahaya dalam gereja. Orang yang menyampaikan firman Tuhan berkhotbah, tetapi pendekatannya secara humanisme. Jadi bukan firman Allah hanya sebagai kedok saja. Lalu yang disampaikan adalah filsafat manusia. Mungkin khotbahnya bagus. Ya, kalau ditinjau secara homiletik itu, wah, tidak hanya susunan kata-katanya, tapi juga cara penyampaiannya, isinya. Tapi apakah betul yang disampaikan firman? Dan inilah yang bahaya dari gereja. Jadi bahaya dari gereja itu bukan dibom dari luar, ya, bukan dimasuki teroris, tapi bahaya yang merusak gereja adalah khotbah yang tidak berdasarkan firman, tidak menyampaikan firman. Itu adalah hal yang paling sangat. Nah, pendekatan terakhir terhadap spiritual adalah penyerapan. Penyerapan ini sangat penting khususnya dalam konteks Cina oleh karena ada budaya yang besar yang masuk ke Cina dari India lama-kelamaan kerajaan dan budaya Cina. Hasilnya cenderung menjadi kebudayaan yang atau rakyat Cina. Dari permulaannya kekristenan telah menolak cara pendekatan yang sinkretisme ini. Walaupun tidak dengan perasaan ketidakpastian yang besar sekali seperti yang telah dibuktikan dengan adanya pertentangan dalam hal tata cara orang-orang Cina pada abad ke-16. Jadi jangan sampai akhirnya kita ini sinkretisme. Kemarin saya sampaikan, ya ada Kristus tapi juga ada Kris. Itu ini hal yang paling penting. Nah, pendekatan secara pengalaman terhadap spiritualisme, pendekatan penginjilan yang tradisional memberi perhatian pada partikularisme kekhususan. Pendekatan secara pengalaman melindungi, menghargai pengalaman pribadi orang Kristen dan memahami bahwa pengalaman semacam ini bisa saja diatasi melalui peristiwa situasi yang sangat khusus. Praktik doktrin tidak diabaikan, sebab doktrin dipandang sebagai suatu cara untuk menerangkan dan mengorganisir pengalaman keagamaan. Akhirnya kelompok lain bahwa cara pendekatan secara pengalaman ini tidak bersifat. Dia juga menjadikan suatu dasar untuk dialog dan pertemuan antara agama. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan secara pengalaman terhadap spiritualisme. Akhirnya diadakan dialog antar agama. Kelihatannya kan manis, judulnya juga bagus ya, dialog antar umat. Pertemuan antara agama. Lalu apa? Apakah kita bisa menyebarkan Injil secara murni di sini? Ataukah kita akan kompromi melalui pendekatan pengalaman ini? Ini menjadi perenungan bagi kita. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya sampaikan. Ya. Ada pertanyaan? Masih tinggal 10 menit lagi. Saya lanjut ya. Cara pendekatan berdasarkan pengalaman terhadap spiritualitas mempunyai akar filosofis dalam dalil mengenai ilmu bahasa. Bagaimana dinyatakan oleh Ludwig Wittgenstein ya,
dan filsuf bahasa lainnya. Kata-kata di dalam dan pada dirinya adalah tanpa makna apabila tidak mengacu pada suatu pengalaman yang konkret. Pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu kemungkinan yang sangat jauh sekali, yang selalu memberikan kenyataan adalah pertanyaan mengenai hubungan fungsi gitu. Bagaimana konsekuensinya adalah pertanyaan yang berdasar mengenai makna refleksi ideologis yang mendorong dari dalam materi yang dikenal pada suatu pengujian atas pengalaman yang biasa. Karena itu bahasa keagamaan tidak mempunyai arti apa-apa kecuali apabila bahasa itu menunjukkan pada suatu pengalaman keagamaan. Ini bicara tentang cara pendekatan berdasarkan pengalaman spiritualitas, ya, terutama hubungannya dengan bangsa. Nah, beberapa ulasan mengenai itu. Yang pertama, mengetahui warisan kerohanian Anda sendiri, baik secara intelektual maupun pengalaman. Tujuan Anda bukan untuk mempelajari, tapi untuk menemukan bentuk-bentuk spiritualitas baru. Ini yang diharapkan. Kedua, jangan mulai dengan mereka yang sangat berbeda dengan diri Anda, tetapi mulailah dengan mereka yang sama dengan Anda. Ketiga, berusahalah mengetahui spiritualitas bukan Kristen lainnya dan bersikap terbuka untuk mengubah kedudukan Anda sendiri dalam terang dari apa yang Anda pelajari. Keempat, jangan memfokuskan pada doktrin, melainkan pada sikap pengalaman umum dan pengalaman sehari-hari. Kelima, hadapilah secara terbuka masalah yang bersifat doktrin dan bersedia untuk mendiskusikannya. Keenam, bersedialah untuk menerima paradoks dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, itu bagian yang ketiga. Besok kita bicara, atau nanti siang kita bicara tentang bagian yang keempat, itu sebagai tata bahasa, refleksi atas bahasa. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak ada, kita berhenti, dan nanti kita akan lanjut jam 1. 2 jam ini saudara pakai untuk mengerjakan tugas, membuat makalah. Ya, jadi ini kelasnya mandiri. Saudara harus benar-benar belajar untuk mengerjakan tugas selama minimal 2 jam. Dan nanti bisa malam nanti saudara kerjakan, dan besok sudah ada yang presentasi. Oke, ada pertanyaan? Cukup, saya mewakili semua saja, cukup. Oke. Aman, Yoram, Tuhan bekerja. silakan berdoa. Ya, Kak Yoram. Oke, kita mengakhiri kelas di bagian sesi pertama ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kelas hari ini. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kami dengan materi, dan 2 jam ke depan ini kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Tuhan bimbing kami, agar kami bisa mengerjakan tugas mandiri kami. Terima kasih Yesus, Tuhan berikan kami hikmat yang cukup, pengetahuan yang cukup. Kami sadar bahwa kami terbatas adanya. Kami menyerahkan waktu kami akan berhenti untuk kelas sesi pertama ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.